Gue lupa mobilnya panjang banget. Ya ini permasalahannya, bawa mobil ini muternya susah. Double nih. Itu double. Lah kok gua enggak yang belakang? Kagak, ini nggak double. Kagak double. Lexus memang mobil premium. Lo lihat LM datang kayak ini Alphard modifikasi deh. Iya. Kalau ini, Kalau ini kembali lagi, mau tes mobil lagi. kemarin lagi. Ini kita pertama kali mengetes mobil dengan harga di atas 3 miliar. Mobil termahal yang ada di Moladin sekarang ya, di video-video Moladin. Kalau di BMW sebenarnya ini kedua termahal. Karena ada XM Oh, ada di XM atasnya. betul. Udah 7 miliar apa ya? Lo nggak tahu. 7 miliar Oh, iya? dua mobil SUV gitu loh. Ya ini kita bawa, kebetulan kita bawa yang 3 miliar itu versi yang listriknya i7. Sedangkan yang bensinnya yang 735i itu harganya 2,5 M. Itu on the road harganya semuanya. Dan ini pajaknya murah ternyata. Cuman Jadi off the roadnya, ini harga mobil ini 3 miliar 240 sekian. On the roadnya 3 miliar 280 sekian. jadi Cuma 40 juta pajaknya. buat orang yang punya uang 3 miliar yang bisa beli ini itu kayak Iya. Karena yang untuk yang bensin itu selisih off the road sama on the roadnya itu bisa lebih dari 500 juta. kayak beli es teh manis buat mereka. 40.000. Iya, 40.000. 40 juta, tapi bukan buat orang yang punya 3 miliar kan 40.000 ya kan? Ah, duit parkir gua itu. Ya udah, sekarang kita buktikan apa aja kehebatan mobil ini, dan katanya mobil ini better than S-Class. Ya, katanya. Nah, sekarang kita coba buktikan aja apakah itu benar. Langsung aja kita mulai. Nanjak dulu ya untuk mobil ini ya. Mobil ini kita nanjak gini juga loh. Nggak tahu deh nanti di sana kayak gimana nanjaknya, soalnya jalannya kecil ya. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Oke, kita mulai nanjak dengan mobil termahal yang pernah kita pakai ke lokasi nanjak ini. Ya kan, ini tanjakan kita jalanannya kecil, bawa mobil segede ini. Nambah kerjaan namanya. Sedangkan mobil ini elektrik ya. Dual motor depan belakang, gue yakin bisa nanjak. Ini nanjak kita paling nyaman kayaknya. Iya. Lo mau sambil pijetan? Oh bisa, udah dari tadi, udah bosen sih. Udah dari tadi. Ya udah, kita mulai. Ini nggak ada satu orang ya, karena mobil ini paling cocok digunakan 4 orang. Walaupun dia bisa kayak gini ya tuh. Jadi berat total kita kan biasanya 472. Sekarang jadi 412. Oke, AC udah paling dingin ya di depan. Iya. Fan speed 1. Lo belakang kayaknya keras ya? Enggak, ini pendingin jok. Oh, pendingin jok yang bersuara. Transmisi di D, drive mode pakai personal ya, which is normal. Ini atapnya nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa. Ya, kita coba. Dan ini mobil tenaganya instan dan nggak gradual. Kalau dibejek cabut Mestinya mobilnya. ya, mobil mewah kayak Rolls Royce yang Spectre ya, itu dia powernya gede tapi dia smooth banget. Nah, kalau ini enggak sih ya.
masih agak bisa dibawa rusuh-rusuhan bisa ya. Bisa. Walaupun di mode personal juga kayak gitu. Di sini nggak ada mode normal ya. Sekarang namanya personal sport, apalagi ya? Banyak lah. Nah ini tanjakan kita. Tanjakannya agak sedikit basah ya karena habis gerimis-gerimis. Ya peduli ya mau mobil ini sih kayaknya. Nggak ngaruh ya. Oke, siap. Jam hitung waktu kali ya. Oh, pasti. Mobil terngebut waktu itu Ioniq 6. Ioniq 6. Gue lupa tapi 11, 10 kecil deh kalau nggak salah. Kayak nggak sampai. Banget, kencang banget, kencang banget. Nggak sampai ya? Oke. Ya. 3, 2, 1, go. Tapi dia nggak ngagetin itu karena nanjak ya. Tapi angkanya kok 662 ya? 62. 6,6 detik. Oh ya bener berarti. Emang Ioniq 6 kemarin berapa ya? Segituan juga. Ini ngebut tadi naiknya ke atas ya nggak? Iya tapi nggak. Tapi gue nggak ngerasa kayak mengerikan. Iya. Kenapa ya? Nggak tahu. Mungkin karena lagi nanjak, jadi dia ngasih powernya tuh nggak sebanyak itu supaya nggak ngespin Iya, enggak, tapi dan supaya tetap nyaman. Ioniq 6 kemarin iya benar, Ioniq 6 itu menakutkan pas nanjaknya itu. Super ngebut nih bisa muter nggak sih? Oh iya lu. Gue lupa mobilnya panjang banget. Ya ini permasalahannya, bawa mobil ini muternya susah. Pernah ke Tempat atas. biasa sih nggak bisa sih Mike. Ya udah lu mundur aja sampai bawah. Oke lah, ternyata mobil ini untuk nanjak mah urusan gampang ya. Nggak perlu didebatin lah. Sangat mudah sekali. Untuk Anda yang sedang membutuhkan dana tambahan, tenang, di sini ada Mobi. Solusi pinjaman dana tunai mudah, cepat, dan fleksibel. Persyaratannya mudah banget, cukup dengan menyiapkan BPKB dan juga data diri, pinjaman akan segera ditransfer ke rekening Anda. Nilai pencairannya tinggi, aman, dan terpercaya. Movi sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tunggu apa lagi? Butuh pinjaman? Ingat ada Movi. UPPF adalah lapisan perlindungan chat yang merupakan sebuah brand global dengan pengalaman 28 tahun di industri PPF. Mengandalkan pabrik PPF sendiri, UPPF telah tersedia di lebih dari 80 negara dan telah melindungi lebih dari 150.000 mobil di seluruh dunia. UPPF Indonesia memiliki satu flagship outlet dan 3 dealer resmi di Jakarta, Bandung, dan Bali. Kedepannya akan segera hadir di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tersedia 3 produk PPF untuk Anda pilih. Professional 20 dengan finishing glossy, Mate 8 dengan tampilan doff, dan UPPF Color dengan berbagai pilihan warna favorit. UPPF menggunakan material high-grade TPU dari Amerika dengan ketebalan 200 mikron. Instalasinya dilakukan oleh teknisi dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dan telah tersertifikasi. Menggunakan base standar internasional dengan drainase yang baik, dilengkapi fasilitas ruang tunggu yang nyaman dan lengkap. Setiap produk UPPF mendapatkan garansi 10 tahun. Jangan sampai ketinggalan. UPPF akan hadir di ajang IIMS 2024, tepatnya di booth C28, Hall Aftermarket dan Aksesoris. Dapatkan promo menarik untuk periode 15 sampai 25 Februari 2024. Sekarang kita ada di lokasi untuk produk testingnya UPPF. Kita ingin tahu seberapa kuat, seberapa tahan sih UPPF ini terhadap polusi, ada stone chip, lecet-lecet yang nggak karuan. Itu kan banyak bisa terjadi di mobil. Karena kita coba langsung karena di sini sudah ada semua fasilitasnya. Ada 5 alat tesnya. Yang 2 ini mungkin sudah biasa Anda lihat, tapi yang 3 ini spesial cuman ada di UPPF. Kita langsung coba aja. Yang pertama dulu deh, untuk simulasi lecet-lecet swirl marks ya. Kena kancing celana tuh biasanya mobil kan bisa kena. Kita lecetin aja. Aman ya Mas ya? Kita lecetin ya. Wih, kenceng katanya. Waduh, ini kalau gue udah pusing sih ya. Kalau di mobil beneran nih, pusing sih nih. Ini udah dilapisin UPPF, ini bisa langsung self healing. Jadi ini untuk mengetahui seberapa hebat kemampuan self healing dari UPPF. Dia kena panas langsung mengkilat lagi. Tes yang kedua ini untuk melihat seberapa tahan dia dengan noda atau stain free protectnya. Udah ada spidol, kita lihat aja. UPPF gitu ya. Langsung dilap. Nggak hilang Pak, tapi tenang, ada solusinya. Jadi pakai hand sanitizer kayak gini, yang kandungannya alkohol itu bisa langsung hilang. Coba ya, pakai hand sanitizer. Dahsyat nih, hilang nggak ada bekasnya sama sekali. Wah, mantep nih. Ini kalau buat bapak-bapak yang anaknya suka coret-coret nih ya, bermanfaat banget nih. Model hand sanitizer sama microfiber doang. Mantap, mantap. Berikutnya tes spesial yang ada cuman di UPPF. Ini puncture test namanya. Jadi sebenarnya buat ngetes seberapa tahan UPPF-nya ini terhadap tusukan. Yang ada sih sebenarnya bodi mobil yang penyok, di UPPF-nya nggak apa-apa kayaknya. Kita coba aja deh. Alat tesnya unik banget ini. Kayak mentok kali ya? Sobek nggak? Ih, mentok. Nggak sobek loh. Ini kalau diukur sepintas gitu ya, 7 cm lah.
6,5 cm sih pasnya, 6,5 cm. Di sini 6,5 cm, kita lihat, kita balikin dulu. Aman loh dia, nggak sobek sama sekali. Wah mantap emang. Dan ini nanti bisa balik lagi elastisitasnya. Jadi emang self healingnya juga bekerja sih. Berikutnya ada tes untuk menghadapi stone chip. Nah stone chip itu biasanya sering banget kita temuin di jalanan tuh. Kalau kita biasanya nyetir di tol tuh sering banget ada stone chip. Itu sebenarnya kerikilnya kelempar dari mobil depan. Dan itu nggak bisa dihindarin. Ini kita lihat yang samping sini udah pakai UPPF. Yang samping sini polos. Kita lihat hasilnya gimana. Benar-benar melindungi atau enggak. Keren nih tesnya nih. Sekarang kita lihat langsung, nih kalau dilihat nih, ini ada bekas kena stone chipnya. Ini kalau dicat ada ngelupasnya pasti, dan nggak bisa hilang nih, mesti dicat ulang pasti kalau kayak gini. Tapi kalau pakai UPPF, ini kita lepas, UPPF-nya kena emang kelihatan kayak lecet doang. Kuat ya. Nah, nggak ada bekasnya sama sekali. Belas, nggak ada bekasnya. Dan alat berikutnya ada stretching tester. Alat ini untuk membuktikan seberapa bagus kualitas dari UPPF. Normalnya kalau kayak gini, di stretch itu dia bisa putus kemungkinan. Dan kalaupun misalnya dia nggak putus, dibalikin lagi ke kondisi normalnya tuh dia nggak bisa balik lagi ke kondisi normal gitu. Tapi kalau UPPF bisa harusnya ya. Kita lihat ke stretch dulu. Nggak putus. Nggak putus ya, nggak putus nih ya. Kita balikin ke kondisi normalnya. Dia kembali tuh. Jadi dia nggak bertahan di bagian yang paling stretch tadi, nggak melar dia. Nanti bisa dihapus kan. Jadi gimana? Masih ragu pasang UPPF? Jangan ragu lagi karena kita udah buktiin semuanya. Langsung aja datang ke outlet UPPF yang ada di alamatnya berikut ini. Oke? Kita lanjut lagi videonya. Oke, kita lihat ke mesinnya. Ini ibaratnya Big apa sih? engine. Iya, ini ibaratnya sebenarnya mobil yang convert ya dari Iya. dari bensin berbahan ICE ke EV, Iya. ke listrik. Jadi ini sebenarnya Sebenarnya bukan convert juga sih, emang didesain khusus buat 3 pilihan. Ada yang full electric, yang ICE, yang mesin biasa, sama yang satu lagi plug-in Hybrid, hybrid. plug-in hybrid. Iya. Jadi beda dengan Mercy ya, Mercy khusus ya. EQS khusus EV gitu. Iya. Kalau ini langsung S-kelasnya yang buat EV-nya ini EQS. langsung jebret nih bisa 3 gitu. Iya, sebenarnya lebih menguntungkan ini karena lu cuma ngerisap mobil cuma Iya. satu aja. Untuk tenaganya 544 horsepower dan torsinya 745 Nm. Bobot mobilnya 2,7 ton. 2,7 ton. Dan ini all-wheel drive ya, dia X-Drive. Dan klaimnya ini 0 sampai 100 itu dari dalam 4,7 detik. Kita lihat aja real. Oke. Iya, nanti nggak tahu sih. Oke lah, kita sekarang karena ini mobil listrik, jadi gimana cara ngecasnya, berapa lama ngecasnya, kapasitas baterainya itu berapa, Mike? Total ya, overall battery capacity-nya itu 105,7 kWh. Tapi usable-nya itu cuma 101,7 kWh. Jadi selebihnya buat backup mungkin udah Iya. nol, bisa bisa jalan ke SPKL. Kelistrikan lain enggak, dan kelistrikan lain juga di mobil. Oke. Dan dia ngecasnya pasti lama ya? Enggak. Sejam kemarin gue dari 20 sampai Yang 100. fast charging. Fast charging. Pakai fast charging yang di Indonesia yang umumnya 200 kWh ya. Mobil ini sebenarnya tuh bisa sampai 200 ya. Di situnya Kilowatt-hour masuk di listriknya. speedometernya tulisannya sampai 220 apa kilowatt-hour. Tapi kilowatt, sorry. Tapi realnya kemarin gue ngecas ini gue dapet cuman 158 kilowatt Oh, speednya. Tapi itu kan semua tergantung alat chargingnya. Karena alat chargingnya kan beda-beda ya. Cuman sampai 200, Iya. ya kan? Nah, Dia ngasih spare buat aman ya. ya mungkin dia ngasih spare buat dipakai aman 200. atau buat yang sebelah, gua nggak tahu Heeh. sistemnya. Tapi gue pernah juga yang lebih cepet tuh yang di sebelahnya. Jadi nggak tahu juga apa sistemnya lagi error atau apa. Ya intinya itu semua tergantung alat chargingnya sama mobilnya. Jadi pengalaman lo ngecas dari berapa persen sampai 100% tuh? Kemarin dari 20 sampai 100% pas 1 jam. 1 jam pas ya. Untuk baterai yang klaimnya 105 kWh. Ya. Dan itu emang dari 80 ke 100-nya itu yang lama. Iya, karena Dari supaya 20 ke baterainya 80 sehat mah ya. cepet. 20 menit juga udah kelar. Dan kalau AC charging, kita beli mobil ini infonya dapat yang 11 kWh buat di rumah. Ya, tapi harus 3 pas ya. Iya, 3 pasa ya. Apa pasa ya kalau orang listrik nyebutnya ya. Dan itu speknya agak berbeda dengan yang 7 kW ya. Ya, Katanya sih kayak gitu, kita juga nggak ngerti sih. Ya udah, langsung aja kita coba. Kira-kira seperti apa akselerasi mobil ini.
Oke, sekarang udah aktif mode sport, semuanya mode paling powerful udah aktif di mobil ini. Mike udah ready, Mike? Ready. 3, 2, 1, go! Wow. Wow. Dari 0 sampai 100 bisa dalam 4,7 detik saja. Sesuai dengan klaimnya. Dan untuk 201 meter drag race-nya, ini ternyata mobil yang pernah kita tes paling cepat. Itu dia bisa dalam 8,37 detik. Mengalahkan Ioniq 6 yang kemarin kita coba 8,4 detik. Jadi seperti itu, ternyata ini ngebut banget mobilnya walaupun dimensinya gede banget. Tapi ternyata bisa ngebut juga ya. Dan seperti apa konsumsi listriknya, bisa dilihat sendiri di layar. Ternyata konsumsi listriknya nggak begitu efisien ya. Ya, kita akan mengetes tes manuver dari BMW i7 ini. Perlu diingat mobil ini elektrik ya, jadi ada baterai beratnya di bawah. Dan juga mobil ini memiliki fitur 4-wheel steering, jadi ban belakangnya itu bisa belok juga. Kalau misalnya kecepatannya rendah, itu bisa berlawanan arah dengan setir depan. Dan kalau misalnya kecepatan tinggi, itu bisa satu arah. Jadi kalau manuver itu bisa lebih cepat lagi. Dan perlu diingat mobil ini juga menggunakan sistem suspensi yang udara. Jadi gitu. Kita akan mengetes kenyamanan dari sebuah sedan termahal BMW. Iya. Saat ini ya. Kenapa blind sudah tutup? Oh iya, tadi silau. Oke, kita buka ya. Kalau Sip, udah. Kalau atas memang kita tutup karena Seperti biasanya. seperti biasanya. Seperti biasanya kita tutup atas. Ini semuanya kita lipat-lipat ya. Apa namanya, layar ini di Padahal nggak bisa default. dibuka, padahal nggak bisa dibuka juga, tapi udah. Ya udahlah. Ini kecepatan kita seperti biasa 30 km per jam melewati speed breaker. Dan perlu diingat mobil ini menggunakan sistem udara, suspensi udara, air suspension. Betul. Yang bisa dinaik dan turunin. Ya, tapi ini kita mode normal ya. Normal, ya. Dan ini nggak bisa direndahin lagi ternyata. Udah normal itu posisi Dan ini juga biasanya. dampeningnya itu udah Comfort. di comfort ya. Coba. Oh, kalau personal emang nggak bisa diubah. Nggak bisa. Tapi kalau di sport gitu-gitu bisa. Oke. Nah, ya ininya personal ini udah mode comfortnya. Ya, normal. Kita mulai 3, 2, 1. Hasilnya 67,5. Tapi kedap ya mau nih mobil. Iya, Cuma cuy. ada satu kekurangan di setiap di pilar ini, di pilar B kiri dan kanan. Iya. Kalau ada mobil lewat tuh kedengeran banget. Iya, Gitu. masih ada bocor suaranya ya. Dan baterainya Ya, cukup jelas. menurut gua untuk di segmen ini ya S-Class lebih kedap lagi cuy. Nah, ini gua ngerasa nih motor lewat nih Ya kan? di jendela itu. Ntar kita coba lihat dulu ya. Iya, nggak akustik glass bro. Akustik, kayak gini akustik nih, double nih. Itu double. Lah kok gua enggak ya belakang? Double. Kagak. Ini nggak double. Double. Kagak double. Kok gua double sini? Masa sih? Iya. Ini nggak double cuy, itu satu. Double, ntar lihat aja. Yang ini satu. Oh. Ya, jadi kayak gitulah. Agak aneh sih. Mesinnya 4-4-nya dia itu akustik glass yang dua kaca ditempel jadi satu. Jadi bisa meredam suara. Untuk bantingan suspensi udah pasti nggak ada yang dikomplain ya. Ini Nih, nyaman luar banget. biasa. Apalagi dibawa pelan seperti kecepatan 40-an sampai 50. 60. Itu wow. Ayun nih. Iya. Sama kempukan jok ini empuk banget sih. Ya, ini joknya nyaman. Apalagi nih di belakang ada bantal kecil ini yang seperti pencetusnya S-Class ya dulu yang bikin ya. Iya. Sekarang udah ada juga di BMW ya, bagus lah. Very nice. Ya gitu hasilnya. Kalau untuk kenyamanan memang
Ya nggak ragu lagi sih. Saatnya bahas fitur dan ini banyak banget. Iya. Nggak tahu, maaf ya kalau misalnya ada yang kelewat ya. Karena ini terlalu banyak. Iya, kalau mau detail fitur itu ke channel sebelah ya. Itu detail banget. Luar biasa detailnya itu. Mau dari depan dulu? Ya. Oke, mobil ini secara standar udah ya fitur ADAS-nya udah lengkap banget ya. Udah adaptive cruise control, forward collision, bla bla bla, all you name it lah, gitu kan. Ada kamera depan pun, kamera juga bisa tampilin di sini. AR view itu untuk mendeteksikan apa kayak buat Udah si kendaraan di depan dia Iya. ngedetect ya? Ngedetect. Nggak usah depan, samping juga. Kalau ada motor lewat dan terlalu dekat, kita mau pindah jalur, dia ngedorong kita balik. Karena sensornya lu lihat di side skirt itu ada berapa sensor Iya, itu berapa banyak titik banget. sensor kan. Oke, itu untuk ADAS ya, itu udah ya general. Komen lah ya. Itu udah bagus, terbaik lah kayaknya. terbaik, mantap. Oke. Sisanya ya electric seat. Wow, mewah, Iya. ya kan? Cuman karena ini mobil yang difokuskan untuk penumpang belakang, untuk bos. Iya. Jadi bagian driver dan ajudan tidak dapat massaging seat. Of course, ventilated heated seats dapat, AC. Oh, Udah ini pastilah. pengaturan ini semua dengan layar loh.
buka tutup kisi-kisi AC-nya. Dan ini udah nggak ada kisi-kisi AC lagi ada terlihat kisinya ya. di bawah gitu kan. Udah Nah, ngaturnya di ibaratnya bawah kalau AC sini. sentral kalau udah di hotel-hotel Iya. gitu kan nggak kelihatan kisi-kisi AC-nya. Dan ya drive mode ada banyak, kamera 360 ada, udah pasti. Bisa parkir sendiri, Reversing assistant. reversing ada. assistant, parking assistant juga ada. Reversing assistant tuh dia nginget cara kita masuk Iya, pas parkiran. masuk. Jadi keluarnya juga sama sama Keluarnya cara juga masuk. Sama, betul. Apalagi? Oh, ada kamera buat selfie di sini. Jadi kita bisa selfie di mobil, halo bersama supir gitu. Bahkan lo yang di depan yang maju pun itu Bisa. kedapetan cuy. Iya. Karena dia ibaratnya kayak kamera 360 lah. Wide banget. Ambient lighting, tapi sayang ya menurut gua ya ambient lightingnya warnanya kurang menarik. Karena warnanya itu semua yang bright kayak warna citrus, ya kan, kuning, papaya gitu. Jadi warnanya tuh nggak warm kayak wah kalau Mercy kan bisa dibikin warm ya kan. Iya. Dan ini cuma bisa senada satu warna nggak bisa dikombinasiin. Kalau lo mau kombinasi lo harus masukin ke mode sport. Nah, kita pindahin ke mode sport, joknya juga berubah. Langsung meluk kita lebih krek gitu. Sebagai driver. Side bolsters ini lo bisa adjust, mau lo lebarin, mau lo stuck di kursi ya gitu kan. Ya tergantung Look gitu. ukuran orang yang nyetir, Iya. menyesuaikan. Ini bisa di-extend, bisa dipendekin, naik, turun lah, banyak lah. Oh iya, yang pasti untuk di bagian depan itu bisa membuka tutup pintu Iya. semuanya. Ini Lo semua- yang atur ya, Ini bisa ya. semua pintu bisa gue buka. Driver kalau ada bos di belakang gitu kan, oh bos Coba Fikri, masuk di sini. bos Fikri mau keluar ya, oh, siapa? Udah langsung dibuka. Nah dibuka, terus tinggal ditutup lagi sama drivernya gitu, ya kan? Cuman settingnya ini tuh berantakan, nyari di mana gitu loh, nggak Dan ada fitur ini shortcut langsung jab gitu. ini yang pertama untuk di kelas full size luxury Full size sedan. luxury sedan. Karena ada lagi yang ultra luxury itu udah di atasnya kayak Maybach itu punya. Tapi Iya. S-Class biasa nggak ada kan? Emang Maybach ada? Ada cuy, di sini bukan tutupnya di atas. Rolls Royce Rolls ya, Royce itu kan udah yang pasti. pertama. Itu kan gitu. udah ultra ya. Ini yang Nah, kalau Pak Bos mau privacy dikit kan, privacy, tutup, ya kan, digelapin gitu, ya kan? buka lagi gelap. Iya, ini kita buka lagi. Tunggu dulu, loading karena agak besar nih. Nah, Sebenarnya ini masih ada lagi fitur-fitur yang umum yang ada di BMW ya. iya. Tapi ini banyak banget tuh, ada interior kamera, driving set. Ini berantakan tapi kayak nyarinya tuh bingung gitu di Karena mana. terlalu banyak. Terlalu cuy. banyak dan nggak di set kayak ini khusus buat mobil ini gitu. Itu ada, kok ada YouTube di situ? Ya, lu bisa nonton YouTube juga. Oh berarti mobil ini ada, bisa personal hotspot. Iya, bisa personal Berarti hotspot. mobil ini ada SIM card Ada SIM cardnya juga, betul. Oh baru tahu saya. Cuman saat ini lagi nggak aktif ya. Oh lagi nggak ada ya. Gitu, lagi, karena ini mobil tes gitu. Ya itu untuk bagian yang baris pertama. Sebenarnya yang paling nilai jual mobil ini adalah baris keduanya. Kalau dulu kan dia ada tablet kecil di sini yang generasi sebelumnya, itu bisa kita angkat, ganti-ganti. Sekarang udah pindah ke sini. Jadi setiap sisi penumpang itu kiri kanan dapat tuh layar lumayan gede. Dan temanya bisa menyesuaikan dengan mode berkendara. Kalau sport dia tampilannya kayak sport gitu, warna merah. Sport, Efisien. efficient, expressive, relax, theater. Oh digital, Digital art. Itu coba berubah jadi ungu tuh, Mai. Ya, Dan ini kan- semuanya langsung berubah jadi warna ungu ya. Ini di atas sini, ini juga ambient lighting nih, garis-garis ini. Garis-garis ini. Dan ada ini juga ganti warna. Kalau ganti driving mode kan kalau yang sport merah biru kan? Iya. Merah biru ini. Kok keren banget, gak satu Kalau warna. Dari luar kelihatan nggak ya? Wah, itu warnanya nggak tahu gitu. sih. Lu nggak ngecek ya? Nggak pernah ngecek. Ya gitulah, semua pengaturan mobil entertain ya terutama ya, itu bisa diatur dari sini. Jadi kalau mau ganti lagu itu bisa dari sini nih. Ganti lagu volume itu bisa diganti di sini nih. Karena yang punya kuasa itu sebenarnya di baris kedua. Iya. Dan ini ada display, ini ada layar gede, ini bisa diturunin jadi theater mode. Tapi kalau supirnya bukan gue ya. Iya. Kalau supirnya ya rata-rata ukuran Tapi umumnya driver yang bawa Pendek. mobil kayak gini umumnya maju ya duduk nyetirnya ya, iya. Nggak relax, Gua nggak nggak. tahu kenapa dia mungkin senang atau disuruh, gua nggak tahu. Kalau misalnya posisi duduknya agak maju, ini bisa turun Iya. dan lu bisa colokin HDMI di sini dan bisa pakai Chromecast, Android TV itu juga Iya. bisa. Lu bisa nonton Netflix di sini, semua aplikasi Android yang bisa dicolok ke HDMI itu udah bisa. Terus di sini pengaturan AC udah pasti, di sini dia 4 zone ya. Forzone. Climate control. Jadi Tapi Forzone-nya supir nggak bisa ngatur apapun di belakang. Lo pakai ventilated seats nih. iya. Dan gue mau matiin kalau lo turun. Gue nggak bisa matiin. Lo matinnya pakai voice command juga bisa Iya, kan? kemarin gue lagi nyetir gitu kan, ini berisik banget nih di belakang ventilated seat.
mau gini-gini kan nggak nyampe kan? Nggak bisa. Jauh kan? Ya udah, akhirnya gue coba ini tekan voice command dan ngomong, ntar bilang deactivate atau apa gitu. Turn off rear ventilation seats gitu. Sure. Oke. I will deactivate seat cooling in the rear seats. Oh iya mati cuy. Ya kan? Belakang. Gitu. Oh iya, Soalnya gue lagi Oke lah, pakai voice command masih bisa ya. Terus ini pengaturan AC udah 4 zona, lu bisa kencengin di sini. Jadi bagian kanan doang nih ya. Nih bisa very high, Iya. kenceng banget ataupun Lo juga kecilin. bisa atur sebelah kiri tahu. Lo geser. Iya, bisa. Nih, dari Geser ke sini. penumpang kiri Nah. gitu. Dan ini dia individual ya. Ya. Mau yang sini lebih ngebut, di sini mati juga bisa. Terus ada pemanas pendingin jok ya, seperti biasa. Ada mijet juga ada. Tuh, untuk yang massage nih. Tuh, ada pilihannya banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pilihan pijatan. Terus bisa ngatur yang kayak tadi, buka tutup tirai semuanya ini bisa diatur di sini. Apalagi ya, pengaturan lampu. Oh, tuh ambient light juga bisa diganti di belakang ya. Pilihannya banyak juga, tapi ini warnanya warna satu warna. Tidak bisa warna kombinasi yang di sini yang kayak Mike tadi kan bilang kalau sport baru kombinasi. Ketekan. Oh ya, joknya. Untuk jok yang lebih advance itu ada di bagian sebelah kiri. Iya, karena dia ada Lalu tomannya. ada relax seat position ya. Jadi jok depan ini maju banget, tapi ngalangin itu nggak? Spion. Spion, ngalangin. Ngalangin. Tapi bisa di ini, soalnya ada muncul warning left headrest blocking your mirror Side gitu mirror. kan. Terus habis itu nanti lo bisa tekan oke atau apa dan nanti dia akan Geser lagi. ngegeser ke belakang supaya nggak nutupin gitu. Oke, jadi ya ini posisi duduknya bisa kayak nyender banget. Dan kalau kita lagi ngidupin video ya di Netflix atau lagi nonton film, itu ada speaker yang bagus banget dari Bowers Wilkins. Bowers and Wilkins, yes. Dan ini Banyak luar banget. Bahkan biasa. speakernya ada di sini juga, di kuping sini ada nih, ada nih. Tapi audionya lebih memfokuskan ke penumpang Baris kedua. belakang, baris kedua ya. Mau kita setting pun juga untuk bagian depan aja, dia tetap fokusnya suara soundnya ke belakang. Quality-nya lebih bagus di Quality-nya. belakang. Iya, jadi mau gue nyetir pun quality gue selalu ngerasa ini kok agak kurang. Tapi kalau duduk di belakang, bah. Mike, gue bisa ganti mode juga loh di sini. Mode apaan? Tapi mode dalam interior, maksudnya yang sport, efisien itu gue nggak bisa ganti di sini. Cuma Iya. mode teater, relax, impresif, digital art sama personal. Betul. Ini layar ini membantu banget sih di samping ya. Dan untuk buka tutup pintu ini ada tombol di sini, buka, tutup lagi. Tenang, mobil ini walaupun dia elektrik ya pintunya, dalam kondisi darurat juga bisa dibuka sebenarnya. Iya. Kalau misalnya amit-amit baterainya drop atau apa, kan mobil ini tetap punya aki ya. Iya. Akinya itu drop, bisa dibuka dari sini nih, ada tuas emergency-nya di bawah. Iya, jadi mobil ini bisa dibuka secara otomatis, bisa dibuka secara elektrik, buka tapi dorong biasa, atau secara manual. Iya. Dan semuanya aman ya, jadi kalau misalnya kita buka otomatis terus kita tutup manual nggak apa-apa, nggak akan rusak. Tapi tetap walaupun kita tutupnya manual, ditarik, dia ada bantuan motor listrik. Iya. Jadi enteng juga nutupnya gitu loh. Gitu sih, di tengah sini ada wireless charging. Depan Ini, juga wireless charging. ada akses juga ke belakang kalau misalnya ada mau ngambil sesuatu di belakang juga bisa. Ada tempat penyimpanan di sini. Nih remote-nya kalau mau nonton ya pakai Android TV. Udah, dan bisa Cup 3 holder. penumpang. Cup holdernya keren. Iya. Cup holdernya bisa di-extend ya. Iya, Nih, cup tinggal holder diginiin. extend. Set. Mewah sih. Mewah. Buka tutupnya pun Soft opening. iya, soft Untuk opening. buka laci depan aja elektrik tau? Oh iya? Iya, dia turun set kita. Tapi nutupnya manual. Oh iya, yang gua komplain, seat beltnya kok agak kurang terasa 3,5 miliar ya, 3,3 miliar ya warnanya gitu loh, kayak dia agak shiny. Gue pernah ngetes S-Class dulu, itu beda sih bahannya, nggak, ini kayak nggak Kayak biasa aja seat gitu. biasa ya. Kalau S-Class dulu bahkan ada yang pakai airbag lagi di tengah. Ya tapi itu aja sih yang gue komplain di dalam interiornya, selebihnya udah lah nggak ngerti lagi. 4 jempol sama jempol kaki. Saatnya bahas desain. Ya, kita udah bikin polling seperti ini. Bagian eksterior, baris pertama dan baris ketiga. Terus ketiga. Baris kedua. Ya, gua jujur aja ya. Pertama kali mobil ini launching di pabriknya, ada di Sunter itu, gua ngeliat apaan sih di mobil nih gitu loh. Tapi sekarang
ngelihat aslinya ya udah kita pakai, dilihat bukan di tempat launching gitu ya. Iya. Kayak wow gitu loh. Gue Gua juga, ngeliat di jalan, waduh ini. gue awalnya lihat ini Gila pas sih. baru rilis di Jerman kan, apa di mana sih yang pertama kali rilis? Iya. Gue lupa. Pokoknya pertama kali rilis di dunia gitu kan. Gue kenapa jadi kayak gini? Maksudnya seri 7 sebelumnya kan cakep gitu kan? Iya. Kok jadi kayak gini? Tapi Dengan sekarang, grill yang makin gede ya. tapi sekarang lu lihat ini mobil, wow, kayak Wah, ini- berwibawa banget gitu. Lihat grillnya makin gede, ada iconic glow juga. Kalau malam itu kumis Dan- Hitler. dan- iya. Nah, ada Outer outer kumis. glow-nya. Nggak, kayak itu bercanda. Tapi menurut gue ini mobil benar-benar ikonik banget dan emang dilihat orang kayak wah gitu kan. Iya. Gue bawa ini selama 2 hari, mau masuk ke mall, kayak mau ke lobby, mau kemana, parkir di mana, diliatin sama orang. Gak usah di lobby, di jalan biasa pun orang naik motornya nengok kayak gini apaan nih gitu. Dan ini yang Grand Lusso ya. Iya. Ini Grand Lusso, tapi sebenarnya ada lagi Grand Lusso yang two-tone. Iya, di Indonesia nggak masuk warna two-tone-nya. Iya, nggak masuk Tapi ini ya? Grand Lusso. Oh, tapi ya tetap kalau menurut gua lebih suka warna yang solid ini. Semuanya nggak ada split warna. Gua selera lebih suka yang kayak gini sih. Ya selera sebenarnya. Yang paling gila ini sih. Apa suara Swarovski. Ini Swarovski kristal. Coba Nah, ini nyalain, nih. Ini yang bikin deg-degan kalau kita nyetir. Headlamp mah kecil ya di bawah sini. Nyala nggak? Oh, nyala. Tuh. Nah, ini nyala nih sekarang nih. Kristal. Tapi Swarovski-nya nggak hanya di bagian lampu sini ya, di interior juga. Iya, kayak di iDrive-nya itu, Iya. scroll-nya, pengaturan setir. Bagian belakang juga, ini menurut gua tampilannya minimalis tapi berwibawa gitu loh. Bawa betul. Simpel aja, cuma satu lampu set gitu, udah. Nggak banyak apa-apa. Dan kalau dari samping, ya ini seperti seri 7 sebelumnya juga, ini panjang. Kap panjang. Tapi bedanya seri panjang. 7 sebelumnya agak pendek ya ininya ya. Ini Iya. sekarang rasanya lebih kayak Rolls Royce entry level gitu loh. Lebih kotak aja kelihatannya dari samping. Dan untuk bagian dalam udahlah gua no comment sih. Bagus banget sih. Emang beda sih. Emang ya kalau kita ngelihat layar seperti ini lu bisa nemuin di iX, i4. Cuman emang ada kekurangannya sih dari layar-layar seperti ini yang gue nggak suka gitu. Bingung nyari ini di mana, ini di mana, ini di Apalagi mana. dia sekarang udah minimalis kan tombolnya udah semakin Iya, udah di layar sedikit. semua. Nah, contoh settings buat lampu eksterior di sini, lampu interiornya di sini. Kan lu nyari mana nih kan bukannya tetet gitu atau light semua di sini gitu. Ya itu untuk baris pertama ya. Untuk baris kedua udah no comment lagi lah. Dia punya layar teater Iya. yang gede banget, bisa kita nyalain, dan dia tidak ada refleksi dari belakang karena ada sunshade-nya yang bener-bener Blackout. tutup di Blackout belakang shade. kaca belakang. Jadi nonton itu tenang, speakernya banyak, joknya juga, desainnya juga nggak norak menurut gua ini. Wah, gua 9,5 sih kalau nilai gua untuk desainnya. Iya, gue juga sih segitu. Emang ini wow gitu loh. Ya, sekarang kita bahas sedikit ya konklusinya ya. Mobil ini dari desain, fitur, akomodasi, Luar wow. biasa. Ya, wow, betul. Tapi nggak tahu kenapa agak capek juga duduk di mobil ini ya. Untuk kita yang pulang pergi 4 jam kemarin ke Bogor. Untuk yang nyetir ya capek emang. Gua sebagai driver di belakang, sebagai driver. passenger. Passenger. Mungkin di best spot lagi yang di belakang sebelah kiri berlawanan dari supir. mungkin lo capeknya karena ngantuk, terlalu nyaman. Enggak. Enggak, kalau kemarin gue di jalanan gue explore semuanya, gue cobain ini. Kalau videografer kita nih berdua orang tidur pulang pergi. Dia bilang, wah enak juga ya mobil ini buat tidur. Ya enak. Ya gitu sih. Kalau misalnya harga segitu ya, dibilang lebih nyaman semuanya. Kalau gue sih Lexus LM sih sebenarnya. Kalau dibanding S-Class ya, kembali S-Class, ini jauh lebih nyaman, lebih enak, lebih futuristis, lebih fitur-fiturnya lebih update, lebih gila ya. Tapi kalau misalnya harga segitu, mending LM yang 4-seater sih. Lega semuanya. Iya, kalau nyari space memang lebih lega LM. Cuman LM kan bukan EV. Iya, dan satu lagi, ini sebuah BMW ya. Pamornya itu beda gitu loh. Kayak Lexus memang mobil premium. Lo lihat LM datang, kayak ini Alphard modifikasi deh. Iya. Kalau ini, Ya kan kalau ini, wow. apalagi pintunya kebuka sendiri. Iya. Keluar. Ya walaupun LM juga sliding door, tapi udah biasa aja. Ini bukan pintu kayak gini yang Iya. gak umum kebuka sendiri. Ya menurut gua untuk orang yang punya duit segini ini sangat worth it ya mobil ini ya. Pantesan sih sekarang mobil ini lebih banyak gua lihat dibanding S-Class. Ya nggak di jalanan. Iya, ini Dan listrik malah. Dan listrik ya yang Dan listrik yang pada varian termahalnya. Betul. Oke, jadi gitu aja video tes mobil kali ini. Mobil apa kira-kira selanjutnya? XM kali ya, cobain ya? boleh. Kalau ada, Ada ya, Ki? kemarin nggak ada. Dipinjam mungkin. Pas gue ke BMW ngambil ini nggak ada. Oh, ya udah.
Ya udahlah, nanti kita akan update lagi mobil-mobil mahal kali ya. Sampaikan di komentar apakah kita cocok nge-review mobil mahal. Ya udahlah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.